Shalom untuk kita semua. Sebelum kita memulai khotbah pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur padamu Bapa untuk berkat-Mu yang masih melimpah dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini Bapa, firman-Mu akan diperdengarkan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati kami, kiranya menjadi sebuah firman-Mu ini menjadi sebuah tongkat pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini, yaitu minggu ke-8 Dung Trinitatis, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara mengikuti dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berbuat dosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang ini tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pengkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini temanya yaitu penyesalan tanpa pertobatan adalah sia-sia. Amang inang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua tahu bahwasannya Yudas adalah seorang pengkhianat, seorang yang menjual Yesus, seorang yang menjual gurunya sendiri. Tetapi di sini dikupas bahwasannya Yudas menyesali perbuatannya tersebut. Tetapi di Alkitab tidak ada diceritakan bahwasannya Yudas bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yudas bagi banyak orang Kristen adalah salah satu tokoh yang tidak disukai, karena Yudas adalah seorang pengkhianat, seorang yang menjual Tuhannya kepada para imam-imam dan tua-tua dengan harga 30 perak. Ia menjual tuannya dengan memenuhi keinginan nafsu duniawinya. Namun ada yang menarik dari kisah Yudas ini, di mana ketika ia melihat gurunya dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal akan hal itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Pada saat ini saya mengambil 3 garis besar dalam khotbah pada saat ini. Yang pertama yaitu Yudas menyesali perbuatannya. Yudas menyesali perbuatannya terbagi dari 2 poin menjadi 2 poin. Yang pertama, ia menyesal waktu melihat bahwa Yesus dijatuhkan hukuman mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah ia melihat gurunya ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati, Yudas menyesal. Dalam penyesalannya, kenapa Yesus disalibkan? Karena dia mau menjual Yesus seperti itu. Dia sangat menyesal pada saat itu. Tetapi penyesalannya tidak dibarengi dengan pertobatan. Dia hanya menyesal tetapi tidak bertobat. Seperti itu saudara-saudara. Kita mengambil contoh seperti ada sebuah kumpulan. Mereka mengadakan pesta sabu-sabu seperti itu. Jadi mereka tertangkap oleh polisi. Mereka sangat menyesali sekali mereka tertangkap seperti itu. Tetapi di sini pernyataannya, apakah mereka menyesali hal itu dan melakukan pertobatan? Belum tentu seperti itu. Pada saat mereka di penjara, mereka memang menyesali karena mereka tertangkap. Karena mereka kurang pintar, kurang bijak dalam hal melakukan menyembunyikan seperti itu hal yang tidak dikehendaki, perlakuan jahat mereka. Mereka meletakkan sepatu mereka di depan pintu. Jadi polisi curiga akan hal itu dan melihat mereka dan menangkap mereka. Jadi di sini penyesalannya itu bukan dibarengi dengan pertobatan. Menyesal pada dasarnya memang baik, namun penyesalan yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan berubah tentu tidak ada gunanya. Jika saudara telah melakukan sesuatu yang buruk, segeralah sadar dan bertobat. Poin yang kedua, ia mengembalikan uang hasil menjual Yesus itu kepada imam-imam. Amanginang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Setelah ia melihat gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal. Dalam penyesalan ia mengembalikan uang darah yang diterimanya. Para imam tidak menerima hal itu. Bahkan para imam bukan hanya menolak uang yang dikembalikan oleh Yudas, tetapi mereka juga menganggap bahwa penyesalan Yudas adalah bukan urusan mereka, melainkan urusan Yudas sendiri. Kita bisa mengambil contoh seperti ketika seseorang pencuri mengambil yang tidak haknya seperti itu, tetapi dia menyesali hal tersebut. Dia berniat untuk mengembalikan, dia menyesal. Dia mengembalikan hak yang dicurinya itu kepada pemiliknya. Tetapi pemilik tersebut malah memberikan hukuman yang lebih parah seperti itu. Padahal orang yang sudah mengambil, yang sudah mencuri itu tersebut sudah menyadari bahwasanya dia bersalah dan dia ingin meminta maaf dan mengembalikan. Di sini saudara-saudara, kita harus bersimpati kepada orang yang sadar akan dosanya dan menyesali dosanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, garis besar yang kedua yaitu Yudas sadar telah berbuat dosa. Poin yang pertama, ia memberikan pengakuan bahwa ia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Di sini Yudas sadar ia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Ketika Anda salah kepada seseorang, jangan hanya minta maaf kepada orang tersebut, tetapi minta ampunlah kepada Tuhan. Kalau saudara merasa telah melakukan sesuatu kesalahan terhadap seseorang, maka tidak cukup untuk hanya meminta maaf kepadanya. Saudara juga harus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan
ketika melakukan kesalahan. Garis yang ketiga, garis besar yang ketiga, yaitu Yudas mengakhirinya. Poin kecil yang pertama yaitu melemparkan uang itu ke dalam bait Allah. Dia berusaha mengembalikan uang tersebut yang 30 perak itu kepada para imam dan tua-tua. Tetapi ditolak. Dan Yudas melemparkan uang itu ke bait Allah. Di sini yaitu ketika seseorang sudah menyadari hal yang salah dalam dirinya dan ingin kembali ke jalan yang benar, maka kita harus memberikan hati kita. Kita harus menuntun dia seperti itu. Tetapi di sini Yudas melakukan hal itu dan tidak ada pertobatan. Dia hanya menyesal. Para imam-imam tidak mau dan tidak mau memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan karena itu adalah uang darah. Ya, yang setelah dari sikap mereka adalah bahwa mereka sangat tidak konsisten. Mereka menolak untuk memasukkan uang darah ke dalam peti persembahan. Mereka menolak menerima uang darah, tetapi mereka mau berdusta, memfitnah, bahkan membunuh Yesus yang tidak bersalah. Poin kecil yang kedua yaitu pergi dan menggantungkan diri. Kesedihan penyesalan Yudas ini bukanlah menghasilkan pertobatan, tetapi kebinasaan. Ini menunjukkan bahwa kesedihan penyesalan Yudas ini tidak datang dari Allah. Yudas juga menyesali kekeliruannya. Sayang, ia memilih jalan untuk bunuh diri, untuk membayar kesalahannya. Tidak sedikit orang menunjukkan penyesalannya dengan cara yang salah. Sesungguhnya, penyesalan adalah sebuah kesempatan dan anugerah Allah. Masing-masing kita tentu mempunyai perbuatan kesalahan, dan hal itu menimbulkan rasa bersalah dalam hati kita. Tapi Allah di sini menghargai penyesalan kita dan Dia sungguh memakai kesalahan itu untuk menyatakan rencananya yang besar dalam hidup kita. Yang menjadi kesimpulan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, menyesal pada dasarnya memang baik. Namun penyesalan yang tidak dilanjut dengan tindakan berubah tentu tidak ada gunanya. Jika saudara telah melakukan sesuatu yang salah atau yang buruk, segeralah sadar dan bertobat. Dari setiap perilaku buruk yang dilakukan, jangan sampai terlambat, karena penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Pernahkah Anda merasakan bersalah dan menyesal setengah mati setelah melakukan sesuatu? Ya, saya cukup sering mengalaminya. Saya rasa menyesal itu cukup sering saya rasakan seperti itu. Itu begitu kuat mencengkram saya sehingga sepanjang hari saya tidak melakukan aktivitas saya. Saya malu dan marah pada diri sendiri, dan biasanya tidak ingin bertemu dengan siapa saja ketika saya menyadari, ketika saya melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti itu, saya melakukan hal buruk seperti itu. Saya bahkan sempat berpikir yang aneh-aneh seperti itu, saudara-saudara. Sesungguhnya baik jika kita menyadari kesalahan kita dan menyesal.
Namun jangan biarkan penyesalan membuat kita tidak melanjutkan hidup seperti Yesus. Kita mengikuti seperti Yudas. Jangan sampai hal itu terjadi. Datanglah kepada Tuhan dan mengakulah bahwasanya kita melakukan hal yang salah. Mintalah pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni kita dosa dan mulailah babak baru bersama Tuhan. Setiap tindakan pasti punya resiko. Jadi saudara-saudara, jika berperilaku baik, maka resikonya pun baik. Tetapi jika berperilaku buruk, dipastikan risikonya pun juga buruk. Karena itu, jika kita mendengar suaranya lewat khotbah atau lewat pengalaman hidup kita, jangan keraskan hati kita. Sambutlah anugerah Tuhan lewat setiap bentuk didikan, berkat, teguran, supaya jangan sampai kita menyesal kemudian, karena semuanya tidak ada gunanya lagi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu pada minggu ini, Bapa. Bapa, kiranya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami, Bapa. Kiranya ketika kami melakukan kesalahan, melakukan yang tidak Engkau kehendaki, kiranya kami meminta kepadamu pengampunan yang daripadamu. Kiranya kami tidak seperti Yudas yang mengakhiri hidupnya, tetapi kiranya kami bisa meminta ampun kepadamu dan melakukan pertobatan, Bapa. Jangan biarkan, Bapa, ketika kami menyesal tetapi tidak ada pertobatan. Tetapi kiranya ketika kami menyesal, pertobatan itu pun ada, Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan segalanya kepadamu. Aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami. Kiranya Engkau yang selalu melindungi kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan, panjang umur. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, baik melalui pemikiran, perbuatan, serta tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuninya, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.